Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tete Landari dengan NIM A1S1231105. Saya merupakan mahasiswi BK Angkatan 2023. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan hasil terajak teori lapangan yang telah saya lakukan untuk memenuhi mata kuliah evaluasi, diagnosis, dan kesulitan belajar yang diampu oleh Bapak Muhammad Hamdi MPD. Baik, di sini saya membutuhkan seorang siswi yang berinisial TP sebagai objek observasi dan wawancara saya. Ia merupakan siswa kelas 1 SMP. Ia juga merupakan anak kedua dari 3 bersaudara, yang ayahnya bekerja sebagai karyawan swasta dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Untuk tingkat prestasinya, TP ini memiliki tingkat prestasi yang cukup baik dan untuk dugaan kesulitan belajar yang dialami TP, yaitu kesulitan berhitung dan juga kurang fokus ketika pembelajaran berlangsung, dan kurangnya keberanian untuk bertanya kepada guru ketika belum paham mengenai materi yang sudah dijelaskan oleh guru. Untuk penanganan yang telah dilakukan oleh orang tuanya, yaitu orang tua TP ini sudah menasihati anak dengan cara yang lemah lembut, dan juga orang tua juga mencoba berkomunikasi yang terbuka agar mendorong TP ini untuk berbicara tentang kesulitan yang dialami dalam pembelajaran. Selain itu juga orang tua TP ini juga memeriksa hasil buku belajarnya dan juga mencoba menciptakan lingkungan belajar yang mendukung di rumah dengan menyediakan waktu dan tempat khusus untuk belajarnya. Kemudian untuk perkembangan TP ini berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan, bahwasannya orang tua TP ini memvalidasi bahwa anak mengalami kurang fokus pada saat pembelajaran berlangsung dan juga sulit berhitung dalam pelajaran matematika, terutama dalam menghitung perkalian yang jumlah angkanya banyak. Selain itu juga TP ini juga untuk perkembangan kondisi kesehatan fisiknya baik tanpa ada gangguan pendengaran ataupun penglihatan. Untuk di sekolah, TP ini sering diajak ngobrol oleh teman-temannya pada saat pembelajaran berlangsung, sehingga membuat TP ini sulit untuk fokus atau berkonsentrasi dengan baik ketika materi itu sedang dijelaskan oleh guru. Meskipun demikian, di rumah maupun di sekolah, TP ini mampu menyesuaikan diri dengan baik. Untuk akademiknya, dari hasil wawancara yang saya dapatkan, bahwa TP ini dalam hal akademiknya mendapati adanya gangguan kesulitan belajar, yaitu gangguan kesulitan menghitung matematika. Misalnya, ke dalam perkalian yang jumlah angkanya banyak, itu membuat ia sulit untuk menghitungnya dan bingung. Dan juga kurangnya berkonsentrasi ketika pembelajaran berlangsung karena adanya pengaruh dari teman-temannya, dan juga serta kurang keberanian untuk bertanya kepada guru ketika belum paham mengenai materi yang sudah dijelaskan oleh guru tersebut. Kemudian untuk kesulitan yang dialami TP ini itu tidak ada akibat dari tidak berfungsinya otak, karena kesulitan belajar yang terjadi ini karena ada faktor internalnya yang menyebabkan TP mengalami kesulitan belajarnya. Kemudian gangguan belajar pada tingkat apakah gangguan ini termasuk persepsi awal atau tingkat manajerial? Untuk TP ini gangguan belajarnya masih dalam tingkat perspektif awal. Untuk kesulitan belajar yang dialami TP ini yang merupakan meliputi kesulitan menghitung yang kurang fokus saat pembelajaran dan ketidakberanian untuk bertanya kepada guru, merupakan kesulitan belajar yang masih bersifat nonverbal. Kemudian untuk TP ini tidak memiliki gangguan dari segi pendengaran, penglihatan maupun psikomotoriknya.
Untuk yang menjadi dugaan kuat kesulitan belajar yang dialami TP ini, ia sulit menghitung angka banyak dan juga sulit berkonsentrasi terhadap pembelajaran yang sedang dijelaskan oleh guru. Karena adanya tadi yang dipengaruhi oleh teman-temannya yang ketika di kelas mengajak ia berbicara. Kemudian untuk yang kesulitan menghitungnya itu misalnya dia kesulitan dalam menghitung angka perkalian yang banyak, sekitar semisal 3 angka, 300 sekian-sekian dikali 400 sekian-sekian, itu membuat ia sulit untuk mencoba perkalian yang banyak. Ia hanya mampu mengerjakan soal perkalian itu hanya 1 angka atau 2 angka, tidak lebih dari 2 angka, yang itu membuat ia kesulitan untuk mengerjakan menghitung tugas matematikanya. Untuk tingkat kesulitan yang dialami TP ini belum terlalu berat, karena kesulitan yang belajar ini masih bisa diatasi dengan lebih memperhatikan anak, membimbing anak, serta memberikan motivasi yang baik agar anak lebih semangat untuk belajar dan juga lebih berkonsentrasi lagi ketika belajar di sekolah. Kemudian untuk ada gangguan atau tidak, TP ini tidak memiliki penyakit atau penyakit kronis. Ya, alhamdulillah sehat, tidak ada gangguan apapun. Kemudian untuk TP ini ia masih selalu ketergantungan kepada orang tuanya. Contohnya ketika orang tuanya berpergian jauh, ia masih takut untuk jauh dari orang tuanya, sehingga membuat ia sampai sekarang ini masih ketergantungan kepada orang tuanya. Untuk TP ini tidak memiliki gangguan psikomotorik. TP ini selalu membuat sesuatu itu hal itu kecil dan mudah, sehingga ia sering menunda-nunda pekerjaan. Itu salah satu hal yang dimiliki TP ini, sehingga dia selalu menyepelekan hal-hal kecil. Kemudian untuk apakah ia memiliki kelainan dalam temperamen atau suka terpengaruh, TP ini ia mudah terpengaruh oleh teman-temannya, sehingga contohnya ketika belajar tadi, ia belajar membuat ia tidak kurang fokus memperhatikan guru saat menjelaskan materi, karena ia mudah terpengaruh dari teman-temannya. Misalnya ketika tadinya dari penjelasan guru lagi menjelaskan di depan, teman TP ini mengajak ngobrol TP ini, sehingga ia kadang suka terpancing dan ikut ngobrol sehingga tidak fokus lagi dalam pembelajarannya. Kemudian untuk ditinjau dari lingkungan anak ini, TP ini sering juga pindah sekolah karena mengikuti orang tuanya yang berpindah-pindah ke tempat kerjanya, sehingga itu mungkin salah satu faktor yang membuat ia suka terpengaruh dengan orang lain. Dan juga di sini TP ini juga kurangnya perhatian dan bimbingan yang lebih dari orang tuanya. Untuk kesehatan, apakah ada kesehatan yang alasannya mendidik neurotis seperti pendidikan terlalu banyak menuntut? Untuk orang tuanya sendiri, karena orang tuanya terlalu membajakan anak, sehingga ia untuk sarana dan prasarana di sekolah itu di rumah maupun di sekolahnya itu prasarana belajarnya belum cukup memadai untuk dalam pembelajarannya ya. Kemudian untuk kependidikannya, untuk hasil belajar yang diperoleh di sekolah TP ini ia sedikit menurun sekarang, tetapi masih cukup baik. Hanya saja akibat seringnya kurang berkonsentrasi dalam belajar membuat hasil belajarnya sekarang sedikit menurun. Kemudian untuk
perbandingan hasil belajarnya di sekolah dengan rata-rata temannya, alhamdulillah untuk hasil belajarnya di antara teman-temannya, TP ini sudah cukup baik dibandingkan dengan teman-teman dekatnya ini. Kemudian untuk kaitan hasil belajarnya dengan yang pernah dicapai pada saat lalu, itu untuk hasil belajarnya sekarang sedikit menurun dari beberapa studi sebelumnya. Mungkin itu terjadi karena akibat belakangan ini dia sering kurang berkonsentrasi akibat tadi teman-temannya yang mempengaruhinya, dan hal itu membuat beberapa studi TP ini mengalami penurunan. Hasilnya mengalami penurunan. Untuk bagaimana komposisi kegiatan ekstrakurikulernya yang cukup mata pelajaran inti susunannya apakah sudah tepat. Nah, untuk ekstrakurikuler yang ada di kegiatan tersebut itu sudah sesuai dengan kemampuan TP ini dan juga tidak memberatkannya, sehingga ia dalam mengikuti ekstrakurikuler itu dengan baik. Kemudian untuk ruang belajar di rumah dan di sekolah TP ini sudah cukup memadai. Kemudian untuk apakah terdapat ventilasi yang cukup memadai? Ya, di sekolah maupun di rumah sudah terdapat ventilasi yang memadai. Untuk tempat belajarnya TP sendiri itu terletak pada tempat belajar yang berada di daerah yang pemukimannya yang cukup padat. Kemudian untuk siswa di sekolah TP ini, di satu sekolah maupun di satu kelas, ia semuanya rata-rata ada siswa laki-laki dan siswa perempuan. Kemudian untuk sarana fasilitas belajar di sekolahnya itu sudah cukup. Untuk fasilitas belajarnya masih belum cukup ya, karena itulah mengakibatkan ada beberapa ketika pelajaran berlangsung itu anak TP sendiri dan teman-temannya itu sering bosan karena gaya belajar yang dilakukan oleh gurunya kurang. Itu juga salah satu membuat TP ini juga terkadang malas memperhatikan guru yang sedang menjelaskan, karena itu ia merasa bosan karena tidak ada fasilitas yang memadai untuk dalam menyampaikan materi yang sedang dijelaskan oleh guru tersebut. Kemudian untuk sarana di sekolah seperti tempat ibadah, kantin, toilet, dan lain-lain itu di sekolahnya sudah ada dan sudah cukup kondusif. Baik, masuk ke psikologisnya. Untuk tingkat kecerdasan TP ini secara umum sudah cukup baik. Kemudian untuk kemampuan aktualisasinya, apakah sudah terrealisasi khusus yang dimiliki minat dan bakat dan berkembang. ATP sendiri kemampuan bakat khususnya sudah mulai berkembang dengan baik. Sudah dari sebelumnya juga sudah berkembang dengan cukup baik. Kemudian untuk perhatian dan konsentrasi dalam belajarnya itu sekarang masih kurang, sehingga ATP ini masih sering sulit berkonsentrasi. Untuk motivasi belajarnya itu orang tua sering memberikan nasihat dan semangat agar ATP ini sendiri lebih fokus dan semangat belajarnya, sehingga di masa depan TP ini bisa jadi anak sukses dan bisa mencapai cita-citanya. Kemudian untuk kondisi emosional anak ini itu dalam proses pembelajarannya TP ini masih kurang percaya diri. Contohnya tadi ia masih takut dan masih belum ada keberanian ketika guru sedang menjelaskan dan ia belum memahami apa yang dijelaskan guru, ia masih belum berani untuk bertanya kepada guru tentang hal-hal yang belum dia pahami. Untuk kesehatan fisiknya itu yang dialami ATP sudah terintegrasi tanpa hambatan.
kondisi pendengarannya itu dan penglihatannya TP ini sudah terintegrasi tanpa hambatan. Kemudian untuk makanan makanan atau gizinya TP sudah tercukupi, dan TP ini anak yang terlahir dengan normal tanpa adanya hambatan dalam lahiran waktu orang tuanya. Kemudian untuk ATP ini tidak memiliki penyakit kronis apapun. Dan sekarang masuk yang ke sosial. Untuk karakteristik orang tua TP sendiri itu dari segi sosial ekonomi orang tua dan juga pola asuhnya sudah baik. Kemudian untuk sikap orang tuanya, TP ini merupakan orang tua yang over ambisius. Dan seorang ayah TP ini merupakan orang tua yang termasuk suka bekerja keras dan ulet, serta konsisten dan jujur. Dan ini juga orang tua bisa menyesuaikan diri dengan anak secara sosial dalam proses pembelajarannya. Kemudian untuk keluarga, TP sendiri memiliki 3 bersaudara, di mana ia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara ini. Untuk hubungan antara orang tua dan anak itu dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan dalam budaya setempat. Itu merupakan untuk lingkungannya itu sangat berpengaruh ya untuk mempengaruhi perilaku seorang anak, termasuk ATP ini. Dan kesimpulan dari hasil wawancara saya, TP ini merupakan siswa kelas 7 SMP kelas 1 SMP yang mengalami kesulitan belajar terutama dalam menghitung, dalam pembelajaran matematika, misalnya dalam perkalian yang angkanya banyak, dan juga kurang fokus ketika pembelajaran sedang berlangsung karena adanya pengaruh dari teman-temannya, serta kurangnya keberanian untuk bertanya kepada guru ketika ia kurang memahami salah satu pelajaran atau salah satu materi yang telah dijelaskan oleh guru. Untuk lingkungan belajar di rumah maupun di sekolah sudah cukup baik, meskipun terkadang di sekolah pada saat pembelajaran berlangsung atau TP ini kurang bisa fokus karena pengaruh dari teman-temannya yang suka ngobrol sehingga membuat ia jadi susah untuk fokus mendengarkan materi yang telah dijelaskan oleh guru. Dan juga masih belum memiliki keberanian untuk bertanya kepada guru ketika belum memahami mengenai materi yang belum ia pahami. Saran untuk guru BK, untuk orang tuanya, orang tua disarankan untuk memberikan dukungan emosional kepada anak dengan menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman, yang dimana ini dapat dilakukan dengan mengajak anak berdiskusi tentang kesulitan yang mereka hadapi tanpa merasa dihakimi. Selain itu juga orang tua sebaiknya meluangkan waktu untuk membantu anak belajar di rumah dengan cara menyenangkan seperti menggunakan permainan edukatif yang melibatkan angka dan perhitungan. Kemudian keterlibatan aktif dalam kegiatan sekolah serta komunikasi rutin dengan guru juga sangat penting agar orang tua dapat memahami perkembangan akademis anak dan memberikan dukungan yang sesuai. Kemudian saran guru BK-nya, guru bimbingan konseling ini sebaiknya melakukan pendekatan secara individu kepada TP untuk lebih memahami ketidakberaniannya untuk dalam bertanya serta mencari tahu penyebabnya. Dalam hal ini, penting bagi guru BK untuk merancang program atau kegiatan yang dapat meningkatkan kepercayaan diri siswanya, seperti presentasi kelompok atau diskusi kelas. Selain itu juga bisa mengadakan sesi pelatihan keterampilan sosial
juga sangat bermanfaat bagi siswa untuk berlatih bertanya dan berkomunikasi dengan lebih efektif, sehingga mereka merasa lebih nyaman berinteraksi dalam lingkungan belajarnya. Kemudian saran untuk wali kelasnya, perlu juga wali kelas menciptakan suasana kelas yang inklusif dan mendukung, di mana setiap siswa merasakan agar merasa lebih nyaman untuk bertanya dan berpartisipasi dalam pembelajaran. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong interaksi positif antar siswa dan memberikan penghargaan kepada mereka yang aktif bertanya. Untuk monitoring perkembangan siswa secara berkala itu juga sangat penting agar wali kelas dapat memberikan umpan balik konstruktif. Selain itu juga kolaborasi dengan orang tua dalam mendukung pembelajaran anak baik di rumah maupun di sekolah itu juga harus dilakukan melalui komunikasi rutin sehingga semua pihak terlibat dalam mendukung kemajuan akademis siswa secara menyeluruh. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dari hasil wawancara yang saya lakukan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.